hari ini aku bersumpah. Aku akan merebut Kurawan dari tangan Biakta dan Dewi Sambi. Semua ini aku lakukan karena demi Kurawan. Terima kasih Sang Hyang Widi. Akhirnya engkau kembalikan sesuatu yang seharusnya menjadi milik kami. Bagaimana? Sekarang kamu lihat sendiri kan? Bagaimana kekuatan anak itu? Iya. Apa yang ingin kalian tawarkan kepada kami? Kami akan membantu kalian merebut Manguntur. Laksmi ingin merebut Manguntur. Kurang ajar. Bisa-bisanya dia berkata seperti itu. Apakah kamu serius menawarkan tawaran ini untuk merebut lagi Manguntur? Tentu saja aku serius. Berdebah kamu, Laksmi. Rupanya selama ini kamu hanya serigala berbulu domba. Kamulah belahan jiwaku. Kamu mau kan menerima cintaku? Aku juga sangat mencintaimu, Kamandanu. Cintaku padamu melebihi apapun dunia ini. Sebenarnya, aku menyukai Kamandanu karena aku pikir aku tidak bisa hidup tanpa dia. Ternyata aku salah. Dan setelah tahu kalau dia mencintai kamu, aku justru merasa kehilangan beban. Apa yang kamu katakan, Rati? Aku akan jujur pada kamu. Sebenarnya, aku tidak pernah benar-benar mencintai Kamandanu. Ada apa, Bajin? Maaf, Kamandanu. Aku datang hanya ingin menyerahkan ini. Apa ini? Bukalah sendiri. Tulang tengkorak. Iya, Kamandanu. Tulang itu bisa kamu gunakan untuk menyembuhkan Lisha. Terima kasih, Bajin. Kamandanu, seandainya kamu masih membutuhkan tulang itu, kamu tinggal katakan sama aku. Aku akan mencarikannya lagi. Tidak, Bajin. Terima kasih. Ini sudah cukup. Bajil, bagaimana? Apakah kamu berhasil? Maafkan aku, Andini sayang. Maafkan, aku tidak berhasil mengambil ikan itu di dalam telaga beracun. Maafkan aku ya. Aku belum berhasil membahagiakan kamu. Bajil, kamu sudah berhasil. Andini sayang, berhasil apanya? Kamu meledek aku ya? Aku itu tidak menemukan ikan di dalam telaga beracun itu. Yang aku temukan hanya tengkorak. Lalu, di mana tengkoraknya? Aku bawa ke Kurawan. Aku pikir bisa lebih memerlukan itu daripada aku. Ya jadinya aku kasih. Justru itu, Bajil. Aku sangat senang melihat kamu peduli dengan orang lain.
Aku berhasil membuat Andini senang. Kembalilah besok. Aku akan memberikanmu permintaan yang selanjutnya. Baik. Aku akan kembali lagi besok. Dadah. Lihat, aku bawa sesuatu yang akan menyembuhkanmu. Apa, Kamandanu? Ini. Tulang manusia. Iya, pasti. Tong Bajil memberikannya padaku. Terima kasih, Kamandanu. Kalau begitu, mari kita melakukan penyembuhan untuk Wisya. Baik. Wisya, apa kamu sudah siap? Aku siap, Yudha. Kalau begitu kita lakukan sekarang. Kuatkan dirimu, Wisya. Wisya ini tidak akan lama. Kamu harus kuat. Sudah selesai, Wisya. Coba kamu gerakkan badanmu. Wisya. Selamat ya. Terima kasih, Rati. Terima kasih, Rati. Terima kasih, Kamandanu. Sama-sama. Dasar perempuan tidak tahu diri. Pergi kamu dari sini. Kehadiranmu di sini akan membuat malapetaka untuk kehidupanku. Ayo cepat. Tolong jangan usir aku. Aku tidak sudi hidup semati dengan perempuan kusta sepertimu. Ayo cepat. Aku ini istrimu, Kang. Bagaimana Tutup aku mulutmu. istrimu? Ayo pergi, tutup mulutmu. Tidak. Aku tidak mau. Kakak. Tidak. Ayo. Cepat pergi. Dasar perempuan siap. Pergi kamu ke neraka. Dewa, kenapa suamiku tega melakukan ini semua padaku? Aku harus kemana? Aku harus pergi kemana?
Hei, mau apa kamu datang ke sini? Tolong, perbolehkan hamba masuk, Tuan. Hamba ingin bertemu dengan Kanjeng Temenggung. Ada keperluan apa? Kamu menemui Temenggung kami? Hamba hanya ingin meminta keadilan, Tuan. Tolong, bolehkan hamba bertemu dengannya. Memohon. Baiklah, kamu tunggu di sini. Wanita itu minta keadilan dariku. Benar, Kanjeng. Suruh dia masuk. Aku ingin menemuinya. Baik, Kanjeng. Mohon ampun atas kelancangan hamba, Kanjeng. Aku dengar kamu ingin minta keadilan dariku. Ayo sekarang katakan. Benar, Kanjeng. Hamba sudah dipukuli dan diusir suami hamba. Kenapa dia melakukan itu? Apa kamu melakukan kesalahan? Tidak, Kanjeng, tidak. Ini ia lakukan karena hamba menderita penyakit. Sakit apa? Kusta, Kanjeng. Tolong, Kanjeng. Hamba butuh keadilan dari Kanjeng. Hamba juga tidak ingin mengidap penyakit seperti ini. Tapi bukan berarti hamba bisa disakiti dan diusir suami hamba. Sekarang hamba tinggal di mana, Kanjeng? Tolong hamba. Aku harus bertanya langsung kepada suamimu. Apa benar dia melakukan itu? Prajurit! Hadapkan suami wanita ini sekarang juga. Baik, Ada apa ini? Kenapa kalian membawa aku? Lepaskan aku tidak bersalah. Temenggung dan Daksa ingin bertemu denganku. Tapi apa salahku? Ayo cepat, atau kami jebloskan kamu ke dalam penjara. Aku tidak mau ikut. Aku tidak bersalah. Bukan akibat, makanya suami jangan semena-mena sama istri. Tolong hamba, Kanjeng Gusti. Hamba juga tidak mau mempunyai penyakit hina seperti ini, Kanjeng Gusti. Tapi hamba juga tidak tahan mendapatkan siksaan terus-menerus dari suami hamba. Hamba mohon, Kanjeng, bantulah kehidupan rumah tangga hamba. Bagi hamba, pernikahan hanya sekali. Dan hanya mautlah yang memisahkan kami, Kanjeng. kamu tidak perlu berputus asa. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan suami kamu. Apa benar dia melakukan itu? Prajurit, Permisi, Kanjeng. apa yang terjadi dengan wanita itu? Kasihan, Kanjeng. Dia diusir oleh suaminya karena menderita penyakit kusta. Keji sekali, prajurit. Hamba permisi dulu, Kanjeng. Hamba mohon keadilan, Kanjeng. Jika masalah ini dibiarkan, maka akan banyak para istri yang menjadi korban. Kamu tenang saja. Aku akan berusaha bertindak yang seadil-adilnya. Lepaskan saya, tolong. Ampun, Kanjeng. Jadi kamu suami dari wanita ini? Benar, Kanjeng. Mohon ampun, Kanjeng. Apa salah hamba sampai hamba dibawa ke istana? Masih saja kamu bertanya apa kesalahan kamu. Tanpa perasaan kamu seenaknya saja mengusir istri kamu yang sedang sakit. Mohon ampun, Kanjeng. Lelaki mana yang mau menerima perempuan berpenyakit kusta seperti dia? Dia hanyalah pembawa sial, Kanjeng. Tutup mulutmu! Kamu pikir istri kamu ini barang? Sekiranya kamu sudah tidak suka, bisa kamu buang seenaknya saja. Ampun, Kanjeng. Ampun. Kenapa kamu memandang diriku seperti itu? Ampun, Kanjeng, ampun.
Hamba juga tidak tahu kenapa. Tapi saat hamba melihat pangeran, ada kedamaian hati hamba. Apa boleh hamba menggendongnya? Jangan. Nanti malah kamu akan menularkan penyakit kepada cucuku. Ampun Kanjeng. Maafkan hamba. Tidak, Eyang. Aku rasa adikku juga mau digendong olehnya. Ratih! Aku sembuh. Jagadwira Batara, adikku sangat hebat. Istriku? Tidak. Aku bukan lagi istrimu. Cukup. Mulai saat ini, aku akan mengabdikan diriku untuk pangeran. Pergi sana. Maaf, Romo. Rati, ada apa? Aku membawa berita yang sangat mengejutkan. Berita mengejutkan. Apa itu? Adikku ini, dia bisa menyembuhkan penyakit dari ibu ini. Benarkah itu? Iya, ini buktinya Romo. Tadinya, dia terkena penyakit kusta. Lalu setelah berpelukan dengan adikku, dia langsung sembuh. Dewata Agung, kau telah memberikan anugerah kepada keluarga kami. Dan sebagai wujud terima kasih, dia ingin mengabdi pada keluarga kita, juga mengasuh pangeran. Ampun Kanjeng Gusti, semoga Kanjeng mengabulkan permohonan hamba. Nama kamu siapa? Wartini Kanjeng. Baiklah, Wartini. Mulai sekarang, kamu boleh mengabdi di Kurawan. Dan kau boleh mengasuh putraku yang sangat gagah. Terima kasih Kanjeng. Sudah. Lasmi, kita harus memikirkan kedatangan Arimbi ke sini. Aku tidak ingin memikirkan apapun. Ini semua bukan untukmu, tapi untuk dia. Apa hubungannya dengan anakku? Kita harus memberikan warisan kepadanya. Karena aku yakin, dia akan menjadi pemimpin yang besar. Jadi maksudmu, aku harus bekerja sama dengan Arimbi dan Butokala? Begitu? Walau bagaimanapun, kita membutuhkan bantuan Arimbi. Dengar Pangeran. Aku tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk merebut Kurawan. Cukup dengan anakku saja. Dengarlah, kita membutuhkan bantuan dari prajurit Mangguntur. Cukup! Jangan paksa aku. Kamu lihat sendiri kan? Anakku masih kecil saja, sudah bisa menjatuhkanmu. Apalagi mendapatkan Manguntur. Jangan macam-macam dengan kami berdua. Saat ini, semua orang yang ada di Kurawan sedang ramai membicarakan tentang anaknya Padmini, Bo. Iya, Rimbi. Bopo juga dengar berita itu. Para orang-orang bodoh itu menganggap anak Padmini sebagai dewa yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Benar. Anak itu bisa menjadi ancaman terbesar untuk kita. Kalau kita tidak membunuh anak itu, semua rencana kita bisa sia-sia. Dan dia bisa merebut Manguntur dari tangan kita. Tidak, dia. Aku yakin anak terkutuk itu sudah sangat tenang tinggal di Kurawan.
Jangan dungu kamu Arimbi. Tempat mereka di Manguntung, bukan di Kurawa. Cukup ya. Kamu jangan sok peduli. Aku tahu. Kamu mengkhawatirkan anak itu karena kamu takut mati kan? Kematianmu sudah digariskan oleh anak itu. Aku tidak akan rela. Kalau Bopo mati di tangan bayi itu, aku harus tolong Bopo. Biung juga tidak akan rela kalau kamu kehilangan Bopomu. Tapi mau bagaimana lagi? Anak yang ditakdirkan untuk membunuh Bopomu sekarang sudah lahir. Aku akan singkirkan bayi itu. Memangnya kamu bisa? Kemarin saja kamu gagal. Tolong, Kin. Tolong. Bayi itu sangat kuat, tapi ada satu kelemahan. Apa kelemahannya? Dia tidak jahat. Itulah kelemahannya. Ampun Kanjeng Pangeran, hamba sudah capek. Ampun Kanjeng Pangeran, hamba sudah capek. Kanjeng. Kanjeng, Kanjeng. Di mana sopan santunmu? Kenapa kamu teriak? Ampun Kanjeng, ampun. Anak Kanjeng Putri. Dia bicara yang jelas. Kenapa dengan anakku? Anak Kanjeng Putri membunuh prajurit. Putraku membunuh. Tidak, tidak mungkin. Dia itu masih kecil. Tidak mungkin dia membunuh. Hamba tidak berbohong, Kanjeng. Hamba berani bersumpah. Kalau Kanjeng tidak percaya, Kanjeng bisa melihatnya sendiri. Di mana tempatnya? Mari, Kanjeng. Mati. Prajurit ini benar-benar mati. Anak Kanjeng Putri memukul kepala prajurit hingga ia mati. Bagaimana ini Kanjeng? Apa yang harus kita lakukan? Tutup mulutmu rapat-rapat dan jangan berani membukanya. Kalau kamu berani, keluargamu akan mati semuanya. Nanti akan aku kasih perhiasan. Anggap saja hadiah tutup mulut. Baik, Kanjeng. Oh, jaga Dewa Batara. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Tolong! Tolong! Tolong, ada mayat! Tolong! Tolong! Tolong, ada mayat! Tolong! Ada mayat! Tolong! Ada apa, Dek? Aku benar-benar tidak tahu. Aku sudah menemukannya terbujur kaku di sini. Siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu apa-apa. Cepat periksa dia. Apa yang terjadi? Gawat. Jangan sampai ada orang yang tahu kalau dia membunuh tadi. Bisa-bisa semua orang di sana ini bisa kabur. Laksmi, ketiwasan Laksmi.
Ketiwasan. Apanya yang ketiwasan? Tadi ada seorang prajurit Banyu Biru yang dibunuh oleh orang Kurawan. Kalau begini terus, kita harus bekerja sama dengan Arimbi untuk melawan mereka. Bukan orang Kurawan yang membunuh prajurit itu. Kamu tahu dari mana? Kalau bukan orang Kurawan yang membunuhnya. Lalu kamu sendiri tahu dari mana kalau prajurit itu dibunuh oleh orang Kurawan? Kamu benar juga. Lalu, kalau bukan orang Kurawan, siapa yang membunuhnya? Dia yang membunuh. Dia. Iya benar. Tapi kita harus merahasiakan ini dan segera mencari kambing hitamnya. Kalau tidak, semua orang di istana ini bisa pada takut dan kabur. Siapa yang membunuhnya? Tidak mungkin orang Galang. Pasti ada penyusup di Banyu Biru. Benar. Pasti di istana ini sudah ada penyusup dan membunuh salah satu prajurit kita. Dia pasti musuh besar dari Banyu Biru. Siapa lah? Dia adalah Arimbi. Kanjeng, kita harus membalas semua ini, Kanjeng. Benar Kanjeng, kami sebagai prajurit Banyu Biru siap menyerang Kadipaten Manguntur. Terima kasih prajuritku. Aku ingin sekali membalas dendam pada musuh besar kita. Tunggu dulu, Laksmi. Kita tidak bisa menyerang Manguntur. Kamu jangan menuduh Arimbi tanpa bukti. Ada buktinya. Dayang, hamba Kanjeng, katakan pada semua orang apa yang kamu lihat. Hamba, katakan saja. Kamu tidak perlu takut. Kamu harus membela Banyu Biru. Ini harga diri dari kadipaten kita. Memang benar, yang membunuh prajurit adalah Arimbi. Hamba melihatnya. Laksmi, kamu percaya dengan Dayang itu? Tentu saja. Sekarang kalian semua sudah dengarkan siapa yang membunuh prajurit kita. Laksmi, kamu jangan asal menuduh. Kamu dibayar berapa oleh Arimbi? Sampai-sampai kamu membelanya. Jaga ucapan. Kamu pikir aku ini apa? Jangan pura-pura. Atau jangan-jangan kamu bekerja sama dengan. Sikapmu seperti ini membuktikan kalau dugaanku tuh benar, Bentar. Apa sudah menjadi kebiasaan? Menuduh tanpa bukti, Laksmi. Kamu itu licik. Bisa saja kamu menusukku dari belakang. Lalu, kamu pikir kamu itu paling benar? Kamu itu paling rendah dari aku, Laksmi. Tutup mulutmu. Kamu rela menggadaikan tubuhmu kepada kalangan hanya untuk membunuh semua ambisimu. Pergi kamu dari sini. Cepat pergi. Kamu tidak berhak mengusirku dari sini. Karena ini semua istanaku, Laksmi. Semua yang sudah menjadi milikku sekarang sudah menjadi milikku. Aku tidak akan membiarkan siapa merebut semua yang menjadi hak milikku. Baik, kita buktikan siapa yang berhak tinggal di istana ini. Aku atau kamu. Baik, aku menerima semua tantangan. Dan yang kalah akan kaki dari istana ini. Bersiaplah, Laksmi. Kamu akan melihat semua kemenangan. Dan aku akan menendangmu dari istanaku. Apa kamu yakin bisa melakukannya? Karena selama ini kamu selalu kalah melawan. Aku akan membuatmu malu, Bentar. Prajurit! Prajurit! Dengar semuanya. Hari ini adalah hari penentuan. Aku dan Bentar akan bertarung. Dan pemenang akan tinggal di istana ini. Kalian semua tenang saja. Karena aku yang akan menjadi pemenangnya.
Buktikan saja. Jangan banyak bicara. Ternyata dia semakin kuat. Apa kamu lupa? Aku tidak bisa dikalahkan. Aku tahu kelemahanmu, Laksmi. saja, Laksmi. Aku akan kembali untuk membalasmu. Sekarang semuanya dengar. Mulai sekarang, akulah yang akan menjadi pemimpin Banyu Biru. Biu, celaka Biu, celaka. Celaka? Apanya yang celaka, Teta? Laksmi mengusirku dari Banyu Biru. Laksmi mengusirmu? Kenapa? Tadi, ada prajurit di Banyu Biru yang mati oleh anak Laksmi. Dan Biunglah yang dituduh sebagai pembunuh. Kenapa dia curiga pada Arimbi? Karena kalau semua orang di Banyu Biru tahu anak Laksmi yang membunuh prajurit itu, mereka semua akan kabur karena takut oleh bayi itu. Jadi, Biunglah yang dijadikan kami hitam. Kurang ajar! Dia benar-benar kurang ajar. Iya, Biung. Karena aku membela Biung, Laksmi menantangku bertarung. Dan aku diusirnya. Dari awal aku juga sudah yakin kalau Laksmi tidak berada di pihak kita. Karena tujuan utamanya adalah Kamandanu. Kalau begitu, kita harus segera mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi Bentar diusir dari Banyu Biru. Yang aku dengar seperti itu. Dan dia akan menetap di Manguntung. Ini aneh sekali. Kenapa Arimbi memberikan tempat tinggal kepada Bentar? Apa yang ada dalam pikiran Arimbi? Iya. Aku curiga. Kenapa belakangan ini mereka itu sangat dekat sekali? Ada apa ini sebenarnya? Sudahlah Biung, Romo. Buat apa Biung sama Romo memikirkan Bentar? Semprot. Kamu dengar ya?
Kalau Arimbi sampai dekat dengan Beta, bisa-bisa dia tidak percaya lagi sama kita. Ngerti kamu? Daripada Biung memikirkan Bentar, lebih baik Romo sama Biung membunuh bayi itu. Dengar Balapati. Bentar itu juga menjadi satu penghalang buatku. Dan sekarang ini, ilmu kanuragannya tidak bisa diremehkan lagi. Jadi Romo takut. Jangan asal bicara kamu. Kamu jangan memarahi anakmu. Dia itu benar. Tujuan utama kita adalah membunuh anak Padmini. Karena dia adalah ancaman buat kehidupan kamu, bukan Bentang. Kamu jangan khawatir, Sami. Aku akan membunuh anak itu dengan tanganku sendiri. Pintar sekali kan, Pangeran. Kanjeng, sepertinya Kanjeng lelah ya. Tunggu ya, hamba ambilkan susu buat Kanjeng. Itu bayinya Romo. Anak yang manis. Sayang sekali, waktumu untuk hidup tidak akan lama. Kenapa Romo? Kenapa anak ini berat sekali? Gimana Romo? Berat sekali dia. Aku tidak kuat Romo. Sekarang kamu akan mati di tanganku. Balapati, ayo kita pergi dari tempat ini. Kanjeng, ini susunya. Udah. Balapati, ayo kita pergi dari tempat ini. Kanjeng, ini susunya. Udah.
Arya, Rati, sedang apa kamu di sini? aku sedang memperhatikanmu, Rati. Aku prihatin dengan keadaanmu yang sekarang ini. Meskipun kamu berkata kamu merelakan Dimas Kamandanu untuk Alicia, tapi aku yakin hatimu tersiksa. Meskipun ini terasa berat, tapi aku yakin aku pasti akan mampu melewatinya. Iya, aku juga yakin itu. Tapi aku rasa sebaiknya kamu mencari pengganti Dimas Kamandanu agar hidupmu merasa lebih tenang. Mencari penggantinya itu tidak mungkin, Arya, karena tidak pernah terpikir selintas pun di benakku kalau aku akan mencari pengganti Kamandanu. Tapi itu harus, Rati. Kalau kamu tidak mau hidup terus-menerus seperti ini dan bersedih, kamu harus mencari pengganti Dimas Kamandanu. Kalau begitu, carikanlah untukku. Kenapa harus aku? Iya, carikanlah laki-laki yang pantas untukku dan bisa menemaniku. Apapun pilihan kamu, pasti akan aku terima. Kita harus mencarikan nama yang tepat untuk putra kita, Kakang. Ya, aku juga berpikir demikian. Kira-kira nama yang siapa yang cocok untuk anak kita? Ampun, Kanjeng. Ada apa? Mana putraku? Kanjeng Pangeran ada di kamarnya. Mengapa kau meninggalkannya sendirian? Kenapa pedang itu ada di tanganmu? Hamba menemukan pedang ini di kamar Kanjeng Pangeran. Waktu hamba mengambil susu untuknya. Rasanya aku pernah melihat pedang ini. Ini seperti pedang Biakta. Berarti Biakta telah datang dan masuk ke kamar putra kita, Kakang. Dia pasti mau membunuhnya. Aku harus menemui Biakta. Mama tidak apa-apa kan? Biung juga tidak tahu Barapati. Tabib, bagaimana keadaannya? Sangat buruk. Luka dalamnya cukup parah. Terima kasih, Pak. Biakta, kamu tidak apa-apa kan? Apa yang terjadi padamu? Anak itu Sambi. Dia benar-benar terlahir untuk membunuhku. Aku melihat kematianku ada di matanya. Sabar sayang, itu tidak mungkin terjadi. Kamu tidak akan apa-apa. Jangan tinggalkan aku, Sambi. Tidak. Semua yang dikatakan Biakta itu adalah benar. Jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya mulai sekarang kamu menghindar dari Manguntur dan juga Kurawa. Punya kekuatan apa kamu? Berani-beraninya kamu mengancam kami. Kalian bisa buktikan sendiri ucapanku. Dan mulai sekarang, semua pilihan ada di tangan kalian. Bajil, keluarlah. Aku tahu kamu ada di sana. Maaf Andini sayang, bukan aku mau bersembunyi, tapi aku ingin kasih kejutan buat kamu. Oh ya? Iya, kejutannya adalah yang dipegang kamu. Terima kasih ya, Bajil. Iya, tapi kamu tahu dari mana aku ada di sini? Tadi aku melihat bayanganmu. Wah,
Ternyata kamu memperhatikan aku juga ya. Ih. Nah, sekarang ayo sebutkan permintaanmu apa lagi? Aku mau kali ini kamu berhasil, Bagio. Ayo katakan, ayo cepat, katakan. Aku ingin kamu menggali sumur di sebuah gurun. Dan aku ingin kamu membawa air sumur itu kepadaku. Hah? Membuat sumur di gurun? Tenang saja, Bagio. Kamu tidak harus membawa air itu hari ini padaku. Besok kamu boleh lagi kembali ke sini. Baiklah. Aku akan kembali lagi besok. Dadah, Nini sayang. Dadah. Bagio. Waduh, capek juga jalan ke sini. Tapi tidak apa, namanya juga perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Sepertinya tempat ini cocok untuk digali, untuk jadikan sumur. Sudah. Sedihkah? Tapi satu yang pasti, Ratih, cintaku tidak akan pernah pudar. Cintaku padamu tidak akan pernah pudar, Dipangga. Kamu habis dari mana? Nenek, aku pikir hantu gurun. Aku habis ngambil air di sana, Nek. Kebetulan sekali. Nenek sangat haus karena dari kemarin belum minum. Boleh Nenek minta airnya ke sana? Waduh, sebenarnya aku perlu air ini. Tapi sudahlah, kalau memang nenek haus, ini ambil, Nek. Kenapa kamu menyesal memberikan air itu padaku di sana? Tidak, Nek. Saya tidak menyesal, Nek. Cuma mau melihat aja kok. Ya sudah,
Aku mau ngambil lagi ya, Nek. Sumurnya sudah tertutup. Waduh, batas yang diberikan oleh Andini sudah habis. Apa boleh buat? Aku pulang dengan tangan hampa. Rati. Pak Hasbi. Apa aku mengganggumu, Rati? Tidak. Ada apa, Pak Hasbi? Biasanya kalau kamu mau masuk ke kamarku, kamu tidak pernah izin. Ada yang ingin aku bicarakan kepadamu, Rati. Tentang apa itu? Dwi Pangga. Arya? Pasti dia mau melamar kamu ya? Pasti dia menuliskan syair untuk kamu yang membuat kamu merasa dicintai dan sangat senang. Iya kan? Bukan itu. Lalu? Sampai saat ini, Dwi Pangga masih mencintaimu. Maafkan aku, Pak Lasri. Tapi mungkin kamu berperasaan seperti itu karena kedekatanku dengan Arya. Tapi sebenarnya itu hanya sebagai seorang sahabat. Jadi kamu tidak perlu cemburu padaku. Rati, aku melihat sendiri penjelasan dari Dwi Pangga. Bacalah ini. Apa artinya ini, Pak Lastri? Sampai saat ini Dwi Pangga masih mencintaimu. Tapi karena kamu mencintai Kamandanu, Dwi Pangga mengorbankan rasa cintanya untukmu. Tidak, Pak Lastri. Arya itu bagiku hanyalah seorang sahabat. Bahkan aku sudah menganggapnya seperti Kang Masku sendiri. Rati, jangan pernah mengorbankan cinta atas nama persahabatan. Tapi itu semua tidak mungkin. Arya bukanlah untukku. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Karena aku tidak mungkin menjalin hubungan dengannya. Aku memang sama sekali tidak pernah khawatir. Karena di antara aku dan kamu, tidak ada yang memiliki Dwi Pangga. Tapi kalau Kamandanu bukan untukmu, Dwi Pangga adalah lelaki yang cocok untukmu, Rati. Kamu adalah cinta sejati untuk Dwi Pangga. Bajil, kamu sudah datang? Iya, Andini. Bagaimana? Apakah kamu berhasil? Maafkan aku, Andini. Sepertinya Dewata Agung tidak berkenan menjodohkan kita berdua. Aku telah gagal memenuhi persyaratan kedua, Andini. Kenapa, Bajil? Sebenarnya aku sudah mendapatkan air itu, tapi di jalan aku ketemu nenek-nenek. Lalu nenek-nenek itu haus. Ya sudah, aku kasih air itu. Benarkah? Aku telah gagal memenuhi persyaratan kedua, Andini. Kenapa, Bajil? Sebenarnya aku sudah mendapatkan air itu, tapi di jalan aku ketemu nenek-nenek. Lalu nenek-nenek itu haus. Ya sudah, aku kasih air itu. Benarkah? Andini sayang, aku pulang ya. Dan aku akan melupakan kegagalan ini. Dan juga angan-angan aku untuk menikahimu. Bajil, sebentar. Ada apa, Andini? Kamu sama sekali tidak gagal, Bajil. Maksudmu? Kamu memang gagal membawa air itu kepada diriku. Tapi kamu telah mementingkan orang lain daripada dirimu sendiri. Dan itu membuatku bangga pada dirimu, Bajil.
Dan permintaanku yang kedua ini, aku anggap kamu sudah berhasil, Bagil. Benarkah Andini? Iya, dan kamu boleh kembali lagi besok lagi untuk memenuhi permintaanku yang ketiga. Baiklah. Aku akan kembali lagi besok. Terima kasih Andini. Cinta yang membuatku gila, buat hati ini berdarah, buat hati ini hancur. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Di mana lontarku? Arya, apa kamu sedang mencari lontar ini? Kenapa bisa ada padaku? Boleh aku memintanya? Maaf, tadi aku membacanya. Tidak apa-apa. Dulu, waktu aku sedang sedih, kecewa, membaca syair-syair dari kamu benar-benar membuatku tersenyum dan bahagia. Terima kasih, Rati. Aku senang mendengarnya. Entah kenapa perasaanku justru cemas, takut. Kenapa, Arya? Kenapa kamu masih menyimpan perasaan itu? Sebelum aku menjawabnya, boleh aku tanya satu hal? Apa itu? Katakanlah. Mengapa aku tidak boleh memiliki perasaan seperti yang dituliskan di lontar-lontar ini? Karena kamu tidak boleh mencintai. Mengapa, Rati? Ini bukanlah perasaan yang baru. Kamu sudah tahu perasaanku sedari dulu. Aku begitu mencintaimu. Tapi itu dulu. Sekarang kamu harus membuang jauh-jauh perasaan itu. Untuk apa aku menghapus perasaan yang indah ini? Untuk Palastri. Gadis yang sangat mencintai kamu dengan tulus. Sudahlah, Rati. Yang terpenting sekarang aku tidak pernah menghalangi perasaanmu pada Dimas Kamandanu. Tapi harusnya kamu bisa menghargai perasaan Palastri pada kamu, Arya. Apa dengan cara seperti ini kamu balasnya? Apa aku salah? Menuliskan semua perasaanku pada lontar-lontar ini. Pada siapa lagi aku harus mengungkapkan perasaanku, Rati? Tidak. Itu tidak mungkin, Arya. Kita tidak bisa bersatu. Aku tahu itu. Tapi siapapun tidak akan pernah bisa menghapus perasaan, sekalipun itu dewa. Mengalirlah cinta abadi, mengalirlah cinta sejati. Oh, tak ingin terpisahkan. Setiap saat bersama, kita selalu saling setia, mengalir cinta untuk selama-lamanya. Kamandanu, bolehkah aku duduk di sampingmu? Duduklah. Apa yang mengganggu pikiranmu, Kamandanu? Sehingga kamu menyendiri seperti ini. Aku sedang memikirkan bagaimana jika aku harus menggendongmu kemana-mana. Kamu pandai sekali berbohong, Kamandanu.
Dan kamu pandai sekali membuat tersenyum. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apa kamu bahagia? Aku sangat bahagia, Kamandanu. Karena sekarang aku bisa berjalan kembali. Aku bisa menapakkan kakiku di rumputan, bebatuan, dan ini rasanya sangat indah sekali. Aku juga bahagia bisa melihat kamu berjalan lagi. Katakan, kamu mau kemana? Biar aku antar. Tidak perlu, Kamandanu. Kenapa? Karena aku sekarang bisa melangkah sendiri. Jadi aku tidak perlu bantuanmu. Yang aku inginkan, kamu menggandengku, bukan menggendong. Bagaimana bisa Kamandanu mau saja dipeluk dan terlihat begitu akrab dengan perempuan siluman ular itu? Sepertinya Kamandanu sudah gila. Dia benar-benar sudah gila. Laksmi, sedang apa kamu di sini? Kamu tenang saja. Aku kesini bukan untuk mengganggu kalian. Tapi kalau boleh aku sarankan, jaga sikap kalian. Karena di sini istana, bukan tempat untuk berdua. Oh iya, aku lupa. Kalau ular siluman tidak punya moral dan kesusilaan. Cukup. Sebenarnya, apa tujuan kamu datang ke sini? Aku kesini ingin membicarakan hal penting dengan Respati mengenai penyerangan Manguntur. Menyerang Manguntur? Apa karena kamu asik berduaan dengan Wisnu? Kamu lupa dengan tugasmu, Kamandanu. Menyerang Manguntur? Apa karena kamu asik berduaan dengan Wisnu? Kamu lupa dengan tugasmu, Kamandanu. Aku kesini ingin menawarkan bantuan pada kalian. Bantuan? Bantuan apa? Aku tahu, kalian pasti ingin sekali merebut Manguntur. Dan menurutku, sekaranglah saat yang tepat. Dan aku akan membantu kalian sepenuhnya. Aneh. Kenapa kamu tiba-tiba ingin memberikan bantuan itu? Kita ini kan masih keluarga. Dan aku tahu, dulu aku punya kesalahan pada kalian. Anggap saja bantuanku ini sebagai ucapan permintaan maafku pada kalian. Bagaimana? Apa kalian mau? Baiklah. Aku terima tawaran itu. Terima kasih. Bagus. Kalau begitu kita akan menyerang bersama-sama. Aku dan pasukanku akan menyerang dari dalam. Sedangkan kalian menyerang dari luar. Baik. Kita akan menjalankan rencana ini secepatnya. Benta, tanpa ada kamu di balik dia, Laksmi akan menjadi sangat berbahaya untuk kita. Ya, dia ancaman terbesar kita sekarang. Pokoknya, kamu harus segera ke baju biru sekarang, Bentar. Tidak, aku tidak mau kembali. Aku sudah kalah dalam pertempuran itu. Ingatlah, seorang pangeran Bentar akan mempertahankan kadipatennya, apapun masalah yang ada di hadapannya. Ingatlah, kamu itu siapa sekarang? Bersikaplah seperti Bentar. Tidak ya, aku sudah tidak sanggup menghadapi wanita yang licik dan keras kepala seperti dia. Benta, eyangmu benar. Kamu harus tetap dalam penyamaranmu ini. Tapi daripada aku memikirkan Laksmi, lebih baik aku mencari cara untuk mencari Narirati di mana. Cukup, Benta. Aku paling tidak suka kamu membicarakan perempuan itu lagi. Kalau sampai ada yang mendengar, kamu akan ketahui kalau kamu sebenarnya adalah bajak. Bagus.
Jadi ini alasan kecurigaan selama ini. Apa kabar banyak? Aku senang sekali melihat keluarga kalian berkumpul di sini. Lihat, Biung. Biung sendiri yang membuka rahasia ini. Biakta, aku mohon padamu. Tolong jangan katakan rahasia ini pada siapapun, Biakta. Kenapa, Arimbi? Kenapa berita bagus ini tidak boleh disebarluaskan? Aku akan membunuhmu, Biakta. Ingat, kamu ada di mana? Kamu hanya menumpang di istanaku. Apa kamu mengancamku, Benta? Ya, aku mengancam. Jika kamu berani membuka mulut, aku akan membunuhmu. Baik, aku akan menutup mulutku. Tapi berikan aku alasan yang tepat, Benta. Ini sangat penting untuk Bajang. Jika ada 3 orang mengetahui kebenaran ini, maka dia akan berubah menjadi Bajang untuk selama-lamanya. Hanya itu, Benta. Apa mungkin ada hal lain yang kalian sembunyikan dari? Biakta, tidak ada lagi, Biakta. Hanya itu saja. Tolong, Biakta. Aku mohon. Tolong jaga rahasia ini. Jangan sampai Sambi dan anakmu juga sampai tahu. Mulutku bukan mulut perempuan yang suka membocorkan rahasia anakku sendiri. Baiklah, aku ingin kalian semua bekerja sama untukku. Dan tujuannya, membunuh anak Padmini. Apapun biar, asalkan aku bisa menjadi benteng dan mendapatkan Nari Rati. Bisa-bisanya kamu diam di sini. Sementara Wisya dan Kamandanu sedang bermesraan. Laksmi, itu bukan urusanku, Laksmi. Tentu saja itu urusan kita berdua. Selama ini, aku mengejar cinta Kamandanu. Tapi kamu selalu menjadi penghalangnya. Aku tidak ingin menghancurkan hidup siapapun. Jadi, biarkan Kamandanu menentukan pilihannya sendiri. Kamandanu tidak punya pilihan. Cepat atau lambat, dia akan apa yang akan kamu lakukan? Terserah aku. Aku akan melakukan apapun. Kamu mengenal aku. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu menyakiti Kamandanu maupun Wisya. Coba saja kalau kamu bisa menghalangi aku. Sekarang ini, posisi kita tidak bisa lagi mengandalkan Biakta. Kamu benar, Bentar. Saat ini posisi musuh kita benar-benar sangat kuat, sementara kita sangat lemah. Tidak, Bobo. Itu tidak benar. Mereka semua juga punya kelemahan. Dan kita harus berusaha mencari kelemahan mereka. Untuk melawan mereka, kalian membutuhkan bantuan. Untuk apa lagi kamu datang ke sini? Ah? Aku benar-benar minta maaf, Benta. Aku menyesal atas semua pertengkaran kita selama ini. Menyesal? Apa perempuan seperti itu punya kata-kata menyesal? Aku sungguh-sungguh. Kalau kamu jangan menyesal, yang baik. Aku datang ke sini. Tidak aman. Iya, Rini. Aku ingin memperbaiki hubungan baik kita sama kamu. Apalagi rencanamu, Laksmi. Kamu pikir kami bisa dengan mudahnya mempercayai mulutmu itu? Cepat pergi. Sebelum aku memanggil prajuritku untuk mengusirmu. Kalian pasti membutuhkan bantuanku untuk mengalahkan Respati. Kita lupakan saja permusuhan kita selama ini. Aku benar-benar minta maaf pada kalian. Terutama padamu, Benta. Aku benar-benar menyesal. Baiklah. Aku memaafkanmu.
Lalu bagaimana dengan kalian berdua? Apa kalian mau memaafkan aku? Ya, tidak ada alasan untuk tidak memaafkan. Oleh sekarang, kita akan bersatu untuk menghancurkan Respati dan komplotannya. Bagaimana Lasmi? Aku benar-benar menyesal. Baiklah, aku memaafkanmu. Lalu bagaimana dengan kalian berdua? Apa kalian mau memaafkan aku? Ya, tidak ada alasan untuk tidak memaafkanmu. Oleh sekarang, kita akan bersatu untuk menghancurkan Respati dan komplotannya. Bagaimana Lasmi? Sudah beberapa kali hamba melihat kedatangan Lasmi. Benar sekali, Komandan. Dia datang kemari untuk menawarkan sebuah kerjasama. Apa kamu menerima tawaran itu? Benar, Romo. Aku menerima tawaran itu. Tapi sepertinya aku masih belum yakin. Meskipun aku menyetujuinya, aku harus tetap berhati-hati dengan Laksmi. Maafkan. Jika hamba boleh bicara, hamba hanya ingin mengingatkan saja bahwa Laksmi sangat berbahaya. Laksmi itu adalah orang yang sangat licik. Kelicikan yang melebihi pikiran kita. Kang Mas Dwi Bangga benar. Hamba yakin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Atau jangan-jangan ini semua adalah jebakan? Saranku, lebih baik batalkan semua rencana, apapun bentuknya. Karena kita tidak tahu apa yang ada dalam pemikiran Laksmi. Iya. Dan jika kita tetap bersatu, tidak akan ada yang bisa menghancurkan kita. Tapi untuk menguasai Manguntur kembali itu sangat sulit. Apalagi Kris Sentara Cakra masih dikuasai Arimbi. Dia semakin kuat, tidak mungkin kita bisa mengalahkannya. Hanya ada satu cara untuk melepaskan Arimbi dari Bentala Cakra. Nah, betul. Kita harus merebut kembali Kris Sentara Cakra. Hanya Rati yang bisa melakukan itu. Kita harus membuat Rati seolah-olah dia bisa masuk ke dalam Manguntur dengan aman. Dengan demikian, hanya Ratilah yang bisa mengambil keris Gentala Cakra. Adalah menyerang Manguntur tanpa bantuan Laksmi. Berbati, kalau kamu tidak ingin aku ganggu, kamu jangan ganggu aku. Sini, kembalikan sulingku. Nanti saja kalau kamu bisa. Ya sudah, kalau kamu mau ambil suling itu, ambil saja. Percuma saja. Lagi pula, kamu juga tidak bisa meniup sulingnya. Memangnya kamu saja yang bisa meniup sulingnya? Aku juga bisa meniup sulingnya. Sini, aku buktikan. Katanya bisa main suling, tapi kok suaranya jelek. Aku bilang juga apa? Jangan meniup sulingku. Selama Jabaratati, kamu terlihat gagah dengan suling yang nempel di mulutmu. Arya, Rati, maaf. Aku harus segera pergi. Ada hal yang harus aku selesaikan. kamu tidak perlu menghindariku, Arya. Ada suatu hal yang penting ingin aku bicarakan dengan kamu. Hal penting? Iya, aku ingin segera kembali ke Manguntur untuk merebut kembali keris Gentala Cakra.
Rati, Kemanguntur itu sangat berbahaya. Tapi akan jauh lebih berbahaya jika keris itu jatuh ke tangan Arini juga Biakta. Aku akan menemanimu, Rati. Kamu tidak mungkin pergi sendirian, Rati. Izinkan aku untuk menemanimu. Tidak, Kamandanu. Biar Arya saja yang ikut denganku. Rati, akan lebih baik jika kita semua bersama. Aku, Dimas Kamandanu, dan kamu. Tidak, Arya. Menurutku, jika kita pergi bersama dan semakin banyak orang yang ikut, justru akan semakin berbahaya. Apa kamu keberatan, Arya? Tidak. Kalau begitu kita harus segera ke sana. Aku hanya membutuhkan kamu, Arya. Baiklah, Kang Mas, temani Rati. Dan tolong jaga dia. Ayo, Arya. Kita harus segera mempersiapkan segala sesuatu. Aku akan bicara pada Rati. Barapati, apa yang terjadi padamu? Kamu ini sudah gila ya? Kamu mau makan keris itu? Biung tahu kamu sakti, tapi kamu kalau makan keris itu bisa terluka. Cepat katakan, apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Biung, Pangeran Air Putra yang membuatku seperti ini. Tolong aku, Biung. Barapati, apa yang terjadi padamu? Kamu ini sudah gila ya? Kamu mau makan keris itu? Biung tahu kamu sakti, tapi kamu kalau makan keris itu bisa terluka. Cepat katakan, apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Biung, Pangeran Air Putra yang membuatku seperti ini. Tolong aku, Biung. Hah? Kamu ini ngomong apa, Barapati? Biung tidak mengerti. Atau begini saja, kamu harus menulis sesuatu biar Biung mengerti, ya? Ayo, sekarang cepat kamu tulis, biar Biung mengerti apa yang terjadi padamu. Kenapa tidak bisa juga? Ayo, sekarang lepaskan keris itu dari mulutmu. Ayo, Barapati. Kenapa susah sekali? Barapati, Biung sudah bilang, makanya kamu itu tidak boleh main yang aneh-aneh. Ada apa, Sambi? Biakta, anak kita Biakta. Kenapa dengan anak kita? Dia terkena musibah. Musibah? Iya, lebih baik kamu lihat sendiri. Ayo, Biakta. Barapati. Bagaimana ini, Biakta? Apa yang harus kita lakukan? Aku akan berusaha melepaskannya. Sudah, cukup, Biakta. Kamu bisa melukai dia. Kurang ajar. Siapa yang melakukan semua ini? Ini pasti perbuatan anaknya Padmini. Pasti ini perbuatan Kamandanu. Dwi Pangga. Jadi siapa? Ayo, sayang, sebutkan. Siapa yang telah membuatmu seperti ini? Biar Biung yang membalasnya. Dasar bodoh. Mulutnya saja tidak bisa dibuka. Bagaimana dia bisa menyebutkan nama orang itu? Aku tahu. Jangan-jangan ini perbuatan Narirati. Atau jangan-jangan ini perbuatan Arya Putra. Kurang ajar.
Berani sekali dia melukai putraku. Akan kubalas bocah tengik itu. Kenapa kampung ini sepi sekali ya? Hai, Paman Byakta, apa yang sudah kamu lakukan pada putraku? Berani sekali kamu mencelakakannya. memangnya apa yang aku lakukan? Aku tidak pernah mencelakai Barapati. Diam kamu. Jangan berlagak bodoh di depanku. Gara-gara kamu, mulut putraku jadi terluka karena keris itu. Itu salah Barapati sendiri. Dia mencuri sulingku dan memainkannya tanpa tahu kalau suling itu bisa berubah menjadi keris. Aku tidak mau tahu. Kamu harus melepaskan keris itu dari mulut putraku. Baik, aku akan melepaskannya. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Berani sekali kamu. Kamu mau aku hancurkan tubuhmu? Jangan pernah mengatur. Ingat ini. Terserah kalau begitu. Kalau mau mulut Barapati terluka karena keris itu. Jangan macam-macam kamu. Sekarang katakan apa yang kamu inginkan. Aku tidak minta hal yang sulit. Aku hanya ingin Paman minta maaf sama Kanjeng Respati dan Kanjeng Dana Biasa di seluruh penduduk Kurawan. Apa? Tidak sulit kan Paman? Paman juga harus mengakui kalau Kanjeng Dana Biasa adalah Tumenggung Kurawan. Itu sangat gila. Sampai mati pun, aku tidak akan mau melakukannya. Sudah kalau begitu, aku juga tidak ingin menolong Paman. Ajar kamu bocah tengik. Kemana dia? Kamu dengar suara itu? Dari mana asalnya suara itu? Kenapa suaranya mengikuti aku? Heh, Semprot! Itu suara perut kamu. Kamu lapar. Dasar Semprul, kenapa tidak bilang sama Biung dari tadi? Kamu tunggu sini. Ayo makan. Tidak usah dikunyah, langsung telan saja. Ayo, didorong pakai air. Rati, Wisya, Rati, Wisya, apakah aku mengganggumu? Tidak, Wisya. Ada apa, Wisya? Sebelum kamu pergi ke Mangun, bolehkah aku minta sesuatu? Apa itu, Wisya? Demi keselamatanmu, kamu harus pergi, ditemani oleh seseorang yang bisa menjagamu. Jangan-jangan kamu memintaku untuk pergi bersama Kamandanu. Tapi hanya dia, Rati. Hanya dia yang bisa menjagamu. Tidak, Wisya. Aku bisa mengerjakan tugas ini sendirian. Tolong, Rati. Manguntur itu sangat berbahaya. Di sana ada Arimbi, Butokang, bahkan Byakta dan Barapati pun ada di sana. Iya, tapi kamu juga jangan lupa, kalau ini bukanlah jalan-jalan rahasia. Jadi, ini semua bukanlah masalah besar untukku. Tapi aku akan tetap khawatir, Rati.
terima kasih atas semua perhatian kamu, Wisha. Tapi aku janji, aku pasti akan baik-baik saja. Seandainya hubunganmu dengan Kamandanu masih seperti dulu, apakah kamu akan mengizinkan Kamandanu pergi bersamamu? Tetap tidak, Wisha. Karena ini sudah tugasku sebagai seorang putri Mangunta. Dan cuma aku yang bisa mengambil keris Gentala Cakra. Aku tahu, Rati. Tapi kamu sudah aku anggap seperti saudaraku sendiri. Jadi aku mohon, izinkanlah Kamandanu bersamamu pergi. Baiklah. Kalau begitu, aku punya satu syarat untuk kamu. Apa? Kamu juga harus ikut bersama kita.